Apakah boleh menjual barang dagangan di tempat orang main judi? Ibu jual nasi. Ibu jual nasi. Kalau datang orang beli nasi ibu tak perlu tahu duit orang itu dari mana. Bu, beli nasi ya, bara 3 bungkui. Terus pas dia mau bayar, ini duitnya duit korupsi apa duit judi nih? Yang penting nasi yang ibu jual halal. Saya jual semen, misal toko bangunan, jual semen. Terserah orang yang mau beli itu, mau dia duit dari mana, itu bukan urusan saya. Yang penting yang saya jual ini halal. Yang tak boleh itu saya jual babi, ya, itu baru tahu. Nah, Rasulullah SAW an-samanil kalbi, Nabi melarang jual anjing. Wa mahril baghi, uang prostitusi, WTS. Wa ulwanil kahir, duit dukun. Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas, dukun-dukun, tak boleh. Saat imam baca bacaan solat, apakah boleh makmum menutup mata? Zaman Nabi makmum tak tutup mata, makmum tu buka mata. Dari mana Ustaz tahu makmum buka mata? Karena waktu Nabi buka salat, sahabat di belakang semua buka salat. Itu menunjukkan mereka salat pakai salat, ya. Masjidnya tak ada karpet, pasir. Nabi pakai salat, makmum pakai salat. Sendal Pak Ustaz? Iya, sendal. Ketika Nabi buka sendal, semua sahabat buka. Kenapa? Karena mereka nengok. Nabi buka mata. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam waktu kau sedang salat. Sedang salat nampak 2 yang hitam, ular sama kalajengking. Gimana kita tahu kalau mata kita tutup? Begitu dibuka udah begini kobra. Tapi kalau masjid ini aman, saya Pak Ustaz tak bisa kalau saya buka, saya mesti tutup. Kenapa? Ada di depan saya pakai baju kaos palu arit, nah tutuplah. Ditutup boleh, dibuka Allah. Apa hukumnya kita ikut arisan jula-jula, tapi yang megang jula-jula langsung motong uang kita? Tengok dulu untuk jula-julanya. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, kita 10 orang. Lalu untuk bulan ini kita undi, keluar nama Ustadz Somad, maka antum yang megang, antum yang sering ngutip, potong biaya. Karena dia datang tadi ngutip kan pakai motor, bensinnya kan ada. Nah, kalau begini modelnya boleh, sesama kita. Itu hanya untuk biaya operasional, itu boleh. Yang tak boleh itu, ini contoh yang tak boleh. Datang inang-inang, dia kumpulkan duit banyak, dia bilang, mau kau ikut jula-jula? Berapa orang inang? Ada 10 orang. Kita tak tahu tak siapa yang 10 itu. Sebetulnya tak ada itu, jula-jula fiktif. Duit itu aja dia mainkan. Dia sebenarnya sedang membungakan uang. Nah, itu tak boleh. Jadi antar sesama ibu-ibu 10 orang, lalu 100.000, 100.000, 100.000, ada biaya untuk karena dia datang, dia yang itu bisa. Tapi kalau yang model praktek yang tadi itu riba itu. Sebetulnya dia sedang membungakan uang. Apa hukumnya kita sholat di masjid, pengurusnya pernah minta bantuan pada orang kafir saat membangun masjid? Boleh menerima bantuan orang kafir. Dalilnya mana? Nabi menerima hadiah dari Mukaukis. Mukaukis itu raja Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis. Agamanya Kristen Ortodok. Nabi menerima hadiah makanan daging, tapi bukan daging babi, bukan anjing, daging kambing. Waktu dia bertamu ke Khaybar, orang Yahudi. Yahudi memberi, Nabi terima. Kristen memberi, Nabi terima. Itu dalil boleh menerima, dengan syarat tidak ada unsur agama. Datang si Ong Taikin ngasih keramik kemari, terima. Tapi kalau kata dia ini keramik ada tulisan Yesus Kristus, boleh. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Boleh. Raja Melayu Delhi, kerajaan Melayu Delhi itu punya ada orang Cina kaya dulu zaman kerajaan Melayu Delhi. Maka dibangunlah di Gang Bengkok masjid daerah pecinan, daerah Cina, namanya Masjid Gang Bengkok. Sampai sekarang masjid itu masih ada. Nama masjid itu Masjid lupa pula, payah ngapal nama Cina. Orang Cina kaya, tanah itu tanah orang Melayu, masjid itu dia yang bangun. Nah, ini tentang masalah. Tapi sebaiknya janganlah kita pakai, karena nanti menjadi pembicaraan. Tapi hukum asalnya boleh, tak masalah. Saya pernah ikut sholat subuh di suatu masjid. Pada rakaat pertama imam langsung sujud. Apa yang dibaca pada sujud itu?
sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi. Sujud apa tuh Pak Ustaz? Sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah. Subuh Jumat besok. Hal atal insan rakaat kedua. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin sampai wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada ayat bacaan lain, sajadah wajhihi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Saya tak hafal Pak Ustaz. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Andai diam saja sah. Yang penting ada tumaknina. Sujud apa namanya? Sujud diam. Nama ayatnya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Apa hukumnya solat sunat sesudah berwudu? Karena solat Nabi tak pernah buat solat sunat wudu yang membuatnya Bilal. Bilal, ku dengar suara selapmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek. Apa amalmu Bilal? Aku tak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu. Tapi Nabi tak pernah buat. Namanya sunnah takrir ya. Kalau Nabi yang buat namanya fi'l ya. Kalau Nabi yang nyuruh namanya qaul ya. Kalau sahabat yang buat Nabi setuju namanya takrir ya. Kalau Nabi yang buat namanya fi'l ya. Kalau Nabi yang nyuruh namanya qaul ya. Kalau sahabat yang membuat Nabi setuju namanya takrir ya. Sunnah ada tiga. Saya selalu merasa banyak dosa. Mantap. Penuh penyesalan mendalam. Hebat. Saya takut tak diampuni dosa-dosa saya. Lebih lagi di atas hebat. Apakah dosa saya terhapus bila saya bertobat? At-taibu minaz zambi kama la zambala. Orang yang bertobat macam tak ada dosa. Ma min muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang berdosa. Summa yatatahhar, mandi, tak bisa mandi, wudu, tak bisa wudu, tayammum. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah mengampun semua dosa-dosa. Bus, macam anak kecil baru. Tapi jangan buat lagi. Saya pernah baca hadis Tirmizi, bila meninggalkan sholat sengaja maka kafirlah dia. Dan ingin saya tanyakan, bagaimana dengan orang yang lalai? Bagaimana kalau dia meninggalkan itu karena kata dia, saya tak percaya sholat itu kafir dia. Tapi kalau dia meninggal, kau kenapa tak sholat? Aku sebetulnya mau sholat, tapi nantilah setelah pensiun. Maka dia fasik. Kata Imam Nawawi, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Hati-hati. Bagaimana cara mengangkat telunjuk waktu tasyahud Pak Ustaz? 3 ditekuk, 1 melingkar ujung. Versi kedua begini. Versi kedua begini. Versi pertama begini. Begini. Telunjuk turun ke bawah. Mazhab Syafi'i sekali angkat sampai habis tak turun. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat pada lafaz Allah sampai habis tak turun. Syafi'i. Hanafi angkat la turun Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hambali diangkat setiap lafaz Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah assalamu alayka ya nabi wa rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah. Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah assalamu alayka. 4 mazhab. Saya mazhab Syafi'i. Saya angkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis saya tak turun. Bagaimana hukumnya tentang jual beli online? Menurut Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini Pak Ustaz jangan anti dengan NU. Sebagiannya saja yang condong kepada liberal. Secara besarnya Nahdlatul Ulama itu adalah garis lurus, sama macam Perti. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Maka Bahsul Masail berkualitas, isinya dalil-dalil kitab-kitab mazhab Syafi'i. Boleh jual beli online, e-commerce, syarat dan ketentuan berlaku. Beli tas kulit, warnanya, gambarnya, ada tak perwakilannya Pekanbaru? Kalau seandainya tak cocok, kemana komplainnya? Kalau tidak ada 3 unsur, boleh. Tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gambling, gharar, judi. Silakan. Ustaz, tentang ayat ini gimana penjelasannya? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi, terbagi 4.
Yang pertama mengatakan Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk di atas kursi. Kafir. Siapa yang mengatakan Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk di atas kursi? Kafir. Mujassimah. Kelompok yang kedua, tafwid, serahkan sama Allah. Imam Malik, ya, apa arti Allah duduk di atas kursi? Usah bahas-bahas, wallahu a'lam. Namanya tafwid, serahkan aja sama Allah. Yang ketiga, takwil. Allah duduk di atas kursi artinya Allah berkuasa. Dr. Randus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas kursi wali kota selama 2 periode. Pak Herman duduk aja atau jalan-jalan? Jalan. Lalu apa arti Pak Herman duduk 2 periode? Berkuasa. Itu namanya takwil. Kelompok yang keempat, isbat. Allah punya sifat namanya istiwa, duduk tapi duduknya tak sama macam duduk kita. 4 memahami ayat mutasyabihat ini. Tajsim, takwil, tafwid, isbat. 4 kelompok. Tak paham saya Pak Ustaz? 2 SKS, 16 tatap muka. Mata kuliahnya studi teks ilmu kalam. Yang ngajar saya semester. Masuklah kelompok.